Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG, yang terhormat para dosen di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jehadun, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMAS Santa Maria Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25869052099. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 semester ganjil SMAS Santa Maria Iteng dengan tema Panggilan Hidup Membiara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Dua. Gugut dengan sinar, Pak. Oke. Baik teman-teman, saya mengajak kalian sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengawalinya dengan doa. Saya minta dari kalian untuk memimpin doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dan membimbing kami sampai akhir pembelajaran kami. Dan ya Tuhan, apa yang diajarkan Bapak Guru kami dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Saya minta kalian semua untuk berdiri. Coba lihat kiri kanan teman, cek rapian, mungkin ada yang belum setel alarm, silakan setel alarm. Lalu coba lihat ke lantai, mungkin ada kertas atau plastik, tolong diamankan. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan cek kehadiran kalian. Andriani Titania, Ada Pak. Luis, ada Pak. Ogos, ada Pak. Ponggol, Pak. Harsel, ada Pak. Sinar, Izin Pak. izin ya. Ya Pak. Manung, Ada Pak. Sudin, Ada Pak. Johana, Jadi, Pak. Bugut, Sakit sakit ya. Ya Pak. Oke, 2 orang tidak ada ya. Ya Oh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya juga mengingatkan kalian soal kesepakatan kita dalam pembelajaran. Jadi selama pembelajaran, saya mengajak kalian untuk tidak mengemil ataupun tidak bermain HP. Setuju ya? Oke, kita hari ini akan memulai pembelajaran kita. Temanya itu tentang panggilan hidup membiara. Jadi temanya tentang panggilan hidup membiara. Jadi kali lalu kita juga sudah sebelumnya membahas tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, kita lihat misalnya di dalam itu ada gambar
biarawan biarawati. Ya, di dalam gereja Katolik, teman-teman, ada dua kelompok besar. Jadi ada dua kelompok besar yang kita sebut itu adalah awam dan nurani. Ada awam dan nurani. Lalu dari awam itu ada teologis dan teologis. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang awam yang mana? Awam yang teologis. Dan kita akan mempelajari awam yang teologis. Itu berkaitan dengan hidup para biarawan. Jadi, untuk apa kita mempelajari tema tentang panggilan hidup membiara? Yang pertama, supaya kita memahami bahwa hidup membiara itu sebagai salah satu bentuk panggilan suci dalam gereja Katolik. Dan kita tahu ada panggilan hidup membiara itu merupakan panggilan suci dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, kita akan mengenal nilai-nilai hidup membiara. Dan di sana ada kesatuan dengan Allah. Hidup bersama dalam komunitas dan pelayanan kepada sesama. Dan yang ketiga, dengan mempelajari ini kita bisa mengembangkan sikap hormat dan kekaguman kita terhadap hidup membiara sebagai bentuk pengabdian yang penuh kasih. Dan kita menghormati mereka yang hidupnya itu dengan penuh kasih. Dan yang keempat, ini berguna bagi kita bahwa kita belajar dari cara hidup mereka. Jadi mereka hidupnya itu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh kesetiaan, dan juga mengungkapkan bagaimana mereka saling mencintai, saling mengasihi dalam hidup bersama dalam komunitas. Baik teman-teman, ini yang saya tanyakan ke kalian. Apa itu hidup membiara? Jadi di sini ada dua gambar. Satu di sini, siapa itu biarawan dan siapa itu biarawati. Ada yang tahu yang pertama ini siapa mereka ini? Ya. Para frater dan para bruder. Para frater dan para bruder. Yang sebelah ini siapa mereka ini? Para suster. Jadi, apakah kalian sebelumnya itu sudah pernah mendengar sebutan biara atau hidup membiara? Ya, Pak. Sudah pernah ya? Ya, Pak. Jadi, sudah pernah, dan apakah kalian pernah mengenal dari kaum-kaum biara itu? Pernah? Ya. Ada yang bisa menyebutkan namanya, misalnya saya pernah bersama ini. Ada? Misalnya dengan suster, frater, ataupun diakon atau pastor. Ada yang pernah dekat? Pernah ya? Dengan romo. Oke. Lalu mungkin juga ada yang pernah jalan-jalan ke komunitas biara. Ada? Iya, Pak. Suster anak? Di dalam komponis Santa Juliana di Iping. Oke. Kalian sudah melihat di sana bagaimana mereka cara hidupnya setiap hari ya? Oke. Mungkin ada dari kalian yang mau masuk biara. Mungkin ada merasa tertarik dengan cara hidup membiara. Ada yang tertarik? Ya, Pak. Hah? Bapak. Siapa? Coba angkat tangan. Coba. Ya, semoga Tuhan menganugerahkan berkat supaya kalian itu masuk biara. Amin. Sekarang melihat apa itu panggilan hidup membiara. Jadi panggilan hidup membiara itu panggilan untuk mengikuti Kristus secara tuntas. Jadi mengikuti Kristus secara tuntas. Jadi tidak setengah-setengah.
Mereka total dan menyeluruh. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang hidup membiara. Mereka itu melakukan penyerahan diri secara total kepada Allah dengan menghayati ketiga nasihat Injil, yaitu ada kaum-kaum. Ada 3 kaum, yaitu kaum ya, mereka menghayati 3 bentuk kaum itu. Nah, kita lihat apa makna dan arti dari hidup religius atau hidup membiara. Nah, ini dengan kaum-kaum orang beriman Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut 3 nasihat Injil. Yaitu tadi apa? Kemiskinan dan kekayaan. Jadi mereka mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya. Itu mengatasi segala sesuatu. Lalu biarawan-biarawati menjalani hidup dengan tidak menikah. Jadi itu tadi mereka tidak menikah itu atas kemauannya sendiri demi kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ini dasar biblisnya teman-teman dari Matius bab 19 ayat 12. Saya minta Jose untuk membaca ini. Ada orang yang tidak dapat menikah karena begitulah keadaannya sedang dari rahim ibunya. Ada juga yang dibuat demikian oleh orang lain. Tetapi ada pula yang tidak menikah karena ia sendiri memutuskan demikian demi kerajaan surga. Ya, ini yang menjadi dasar hidup para biarawan-biarawati. Mengapa mereka tidak menikah? Mari kita melihat satu persatu dari ketiga kaum ini. Yang pertama itu terkait dengan kaum keperawanan atau kaum kemurnian. Jadi bagaimana mereka disebut sebagai yang murni? Jadi mereka itu melakukan penyerahan diri secara menyeluruh kepada Kristus. Jadi yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaum ketaatan. Jadi bagaimana mereka taat? Mereka taat itu dari ketaatan yang mereka lakukan itu diarahkan kepada kehendak Allah. Jadi ketaatan itu diarahkan kepada kehendak Allah. Lalu ketaatan kepada pembesar atau pada pimpinan. Apakah itu yang disebut provinsial, uskup? Jadi ketaatan kepada provinsial ataupun uskup itu mau mengungkapkan atau merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga itu adalah kaum miskin. Bagaimana mereka itu mengungkapkan kemiskinannya? Jadi mereka mengungkapkan kemiskinan itu dengan memiliki niat untuk melepaskan hak memiliki harta benda dunia. Jadi ada orang yang sebelumnya lahir dari keluarga kaya, dan mereka berani meninggalkan kekayaan keluarganya dan mau mengikuti hidup membiara. Jadi sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya bahwa seperti yang kita ketahui di Manggarai itu ada yang namanya Romo dan Pater. Apakah Pak bisa menjelaskan apa perbedaan dari Romo dan Pater? Ya, perbedaan Romo dan Pater. Baik teman-teman. Jadi kita di Manggarai itu sering panggil pastor itu Romo dan Pater. Tapi itu adalah suatu hal yang baik untuk kita untuk bisa membedakan. Kalau kita panggil Romo itu siapa, kita panggil Pater itu untuk apa. Kalau di tempat lain panggil pastor itu semuanya Romo. Nah, panggil Romo di Manggarai itu mau menunjukkan bahwa yang Romo itu adalah mengarah kepada imam diosesan atau imam
keuskupan. Seperti mereka Romo Alo, Romo Pena. Dan mereka yang imam projo itu tidak disebut sebagai biara. Nah, sedangkan yang panggil pater itu mengarah kepada kaum biarawan. Dan semua yang biarawan itu kita panggil pater. Oh, kalau kita panggil pater, oh itu mereka itu pasti biarawan. Oke, itu gimana? Bisa dimengerti. Oke, yang lain ada pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya, apakah pada saat ini gereja masih membutuhkan kehidupan membiara? Mengapa demikian? Baik, terima kasih. Jadi, kehidupan membiara itu sudah tercipta dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa? Mereka itu mau mengungkapkan cara hidup. Jadi mereka hidup itu dengan penuh penghayatan. Mereka melakukan penyerahan diri secara total kepada Allah tanpa paksaan dari pihak lain. Itu adalah kemauan dari mereka sendiri. Dan umat yang lain itu belajar soal keteladanan, soal ketaatan, dan soal kesederhanaan. Kita juga bisa belajar dari mereka bagaimana itu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dalam doa. Itu siap? Oke, yang lain? Baik, terima kasih untuk pertanyaan kalian. Semoga bisa bermanfaat. Ya, Ya, Pak. Pak. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Diskusi. Silakan masuk dalam kelompok. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KKP tersebut. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Jadi, kepada pembawa materi saya persilakan untuk menyampaikan poin-poinnya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan itu. Jadi kami akan membaca pertanyaan, setelah itu kami langsung menjawabnya. Untuk yang pertama itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidup membiara dalam iman Katolik? Jelaskan dengan kata-kata sendiri.
Hidup membiara dalam iman Katolik adalah panggilan dari Allah untuk hidup berkomunitas dalam suatu biara, mendedikasikan diri untuk doa dan pelayanan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana kalian menggambarkan kaum kemiskinan dalam kehidupanmu sehari-hari. Cara menggambarkan kaum kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan hidup sederhana. Ini berarti tidak mengejar gaya hidup mewah atau barang-barang terbaru. Fokusnya adalah pada kebutuhan, bukan keinginan. Pertanyaan yang ketiga, teman-teman, jelaskan bagaimana kalian menggambarkan kaum ketaatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Cara menggambarkan kaul ketaatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendengarkan bisikan hati nurani. Ini berarti mempertimbangkan apakah keputusan kita sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Tadi dijelaskan mengenai hidup membiara. Jadi pertanyaannya, apakah mereka yang sebelumnya hidup membiara dan mereka keluar dari hidup membiara, apakah mereka bisa menikah? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi teman-teman menyatakan bahwa orang yang awalnya hidup membiara, setelah itu keluar dari membiara, apakah bisa menikah? Bisa teman-teman, karena itu tergantung dari panggilan hidup. Karena panggilan hidup itu ada 3. Yang pertama panggilan hidup berkeluarga, yang kedua panggilan hidup membiara, yang ketiga panggilan hidup berprofesi. Jadi jika orang tersebut yang pertamanya panggilan hidupnya dalam membiara, ketika dia keluar dari perbiaraan, dia akan bisa menikah atau tidak menikah. Itu tergantung dari keinginan dia untuk mengikuti panggilan hidup yang seperti apa. Mereka yang hidup membiara yang menghayati kaul keperawanan, tetapi ada orang yang tidak ingin menikah dari lahir karena ada alasan tertentu seperti cacat. Baik, terima kasih kepada pembawa materi yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mendukung saudara-saudari seiman yang menjalani panggilan hidup membiara? Baik, kita harus support dan berdoa agar dalam pendidikannya dapat selesai dan bisa menjadi seorang biarawan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah melakukan diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita memberikan aplaus untuk diri kita masing-masing. Kita pada hari ini sudah mempelajari tentang panggilan hidup membiara. Jadi kita bisa teladan dari mereka untuk bisa hidup sederhana, taat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya taat dengan kepala sekolah, di sekolah ataupun dengan guru balik kelas, lalu meningkatkan sikap disiplin. Jadi mari saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk dari kalian untuk menyampaikan apa yang kalian tangkap dalam pembelajaran kali ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya dapat simpulkan di sini adalah hidup membiara adalah salah satu panggilan hidup dari Allah untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan di dalam hidup membiara ini ada yang dinamakan dengan biarawan-biarawati. Biarawan ini untuk sebutan untuk para frater, para romo dan para uskup, sedangkan biarawati adalah untuk para suster. Yang berikutnya itu adalah di dalam hidup membiara ini ada yang
Itu saja yang saya dapat simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Iya, jadi pembelajaran kita tadi berbicara tentang panggilan hidup membiara. Jadi teman kita sudah menjelaskan kesimpulannya tadi bahwa hidup membiara itu merupakan suatu panggilan yang khusus. Jadi mereka yang hidup membiara itu berarti mereka dengan sadar dan dengan kemauan sendiri untuk meninggalkan segala sesuatu dan memilih hidup membiara. Lalu di dalam hidup membiara mereka itu melakukan penyerahan diri kepada Tuhan dalam doa. Lalu kemudian mereka menghayati kaum-kaum. Jadi ada kaum kemiskinan, kaum ketaatan, dan kaum keperabanan. Jadi itu yang kita dapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya meminta kepada kalian untuk menyampaikan hasil refleksi dari pelajaran kita pada hari ini, dan kalian akan tuliskan di dalam kertas dan saya bagikan, dan kemudian nanti akan dikumpulkan. Nanti tulis ya, itu dikumpulkan. Dan ya, pertanyaannya, apa yang menarik dari pembelajaran kali ini? Lalu mungkin ada bagaimana yang menurut kamu agak sulit, dan kemudian apa yang menurut kamu menarik dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, waktu untuk tulis refleksi sudah selesai. Silakan kumpul hasil refleksi. Saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mencari informasi agar lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang hidup membiara. Silakan kalau ketemu dengan para biarawan untuk misalnya bertanya ataupun juga mencari informasi di internet. Setuju ya? Ya. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan berbicara lagi tentang salah satu dari panggilan itu, juga itu panggilan karya atau panggilan profesi. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita sudah melakukan dengan baik. Jadi kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan saya mengajak salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Mari kita semua Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami telah melakukan kegiatan belajar kami dengan baik. Kiranya ya Tuhan, apa yang guru kami ajarkan kepada kami dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji hari ini sampai sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.